Ungkapan situasi. Selamat pagi. Dalam minggu ke-17 sesudah Pentakosta ini kembali berkumpul dalam ibadah minggu yang sederhana di tengah keluarga. Keterbatasan ruang dan gerak tidak mengurangi kita untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kita sampai saat ini masih berada dalam masa-masa pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Hal ini juga menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya di tengah persekutuan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait pertama, kedua, dan ketiga, berhimpun semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melaksanakan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 361, bait pertama, kedua, dan keempat. Di salib-Mu ku sujud. Di salib-Mu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darah-Nya. Ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatlah. Di dalam kesendirianku, ku perlu Engkau, Tuhan. Tak berdaya hidupku, Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah,
Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku jauhkan darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanya kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kena kebenaran. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kena kebenaran. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama dengan keluarga, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami membuka hati dan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami juga dapat memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Padamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita atau ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu saudara pernah melihat dan membacanya, yaitu ada sekelompok teman yang telah sangat sukses dalam karir mengunjungi profesornya. Mereka terlibat obrolan yang seru, tapi kemudian percakapan mereka berubah menjadi keluhan-keluhan dan tekanan-tekanan, yaitu tekanan pekerjaan dan hidup. Profesor itu mulai tahu apa yang menjadi permasalahan mereka, dan kemudian menawarkan apakah mereka mau minum kopi. Mereka setuju. Tidak lama kemudian, profesor dari dapur membawa satu teko besar berisi kopi dengan beraneka macam gelas. Ada gelas dari porselin, dari kaca, dari kristal, dan ada yang biasa saja. Ada yang mahal, dan ada yang luar biasa mahal, tapi juga ada yang murah. Kemudian profesor menyuruh untuk mereka mengambil kopinya sendiri-sendiri. Saat semuanya sudah ada gelas kopi di tangan mereka, profesor itu berkata, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang mahal dan bagus sudah diambil, dan tinggal yang biasa dan murah. Meski suatu yang normal atau suatu yang wajar jika mereka menginginkan yang terbaik untuk mereka sendiri, tapi itulah sebenarnya sumber dari persoalan dan tekanan yang mereka alami. Percayalah, gelas itu tidak menambah kualitas dari kopi di dalamnya, hanya membuat terlihat lebih mahal. Dan kadang itu menyembunyikan apa yang kita minum. Pertanyaannya, apakah yang benar-benar mereka inginkan adalah kopi? Kopi dan bukan gelasnya. Tapi dengan sadar mereka mengejar gelasnya, dan kemudian mereka mulai bertarung satu sama lain untuk berebut gelasnya. Pikirkanlah semuanya itu. Hidup adalah kopinya, pekerjaan, uang, jabatan adalah gelasnya. Semuanya itu hanyalah untuk mengisi kehidupan. Dan gelas yang kita dapat tidak merubah kualitas kehidupan kita itu. Dengan hanya memikirkan ke gelasnya, kita gagal untuk menikmati kopinya. Oleh karena itu, orang yang paling bahagia tidak harus mempunyai segalanya yang terbaik, tapi merekalah yang melakukan segalanya terbaik. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi ini kita bisa belajar bahwa ada yang utama, ada sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini, yaitu hidup itu sendiri dengan nilai-nilai yang dibangun di dalamnya. Oleh karena itu, jangan kita melupakan hal yang utama dan justru mengutamakan hal-hal yang sebenarnya sekunder. Sebagai orang percaya, kita harus membangun kehidupan ini dengan nilai-nilai hidup yang bersumber pada firman Tuhan. Itulah hal yang utama. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan hari ini merupakan nasihat-nasihat bagaimana kita sebagai orang percaya harus menjalani, bahkan memaknai kehidupan ini dengan membangun atau mencari nilai-nilai yang positif untuk kehidupan kita. Memang kitab Amsal ini merupakan kitab yang berisi nasihat-nasihat atau petunjuk praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kitab Amsal merupakan buku petunjuk untuk hidup yang berhasil atau bermakna yang sesuai dengan jalan atau kehendak Tuhan. Bacaan firman Tuhan ini menasihatkan kita bagaimana agar kita hidup beriman kepada Tuhan, memiliki hidup yang berhasil guna, berdaya guna, hidup bahagia. Itu berarti perilaku yang bijaksana, adil, jujur dan benar yang adalah bagian dari hidup beriman juga harus kita miliki. Hikmat menawarkan bahwa hidup takut akan Tuhan mendatangkan kebahagiaan sejati, bahkan umur panjang dan kehormatan. Nah, dalam bacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hikmat disejajarkan dengan didikan dan pengetahuan. Hikmat, pengetahuan dan didikan ini hanya datang kepada mereka yang mencarinya atau mengupayakannya melalui hubungan yang benar dengan Tuhan dan berusaha melihat seluruh kebenaran ini dari sudut pandang Allah. Karena awal dari semua pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dan pokok utama bacaan kita ini adalah nasihat untuk memperhatikan didikan dan mendengarkan kata-kata pengetahuan seperti yang dikatakan dalam Amsal 23 ayat 12 yang menjadi bacaan firman Tuhan hari ini. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Hal ini mengandung pengajaran hikmat yang sederhana dan praktis, yaitu agar kita memperhatikan, mendengarkan, menerima, dan tidak melupakan didikan atau pengetahuan atau nasihat-nasihat yang baik, yaitu dari seorang guru atau pendidik, dari orang tua atau orang dewasa, terlebih dari Tuhan sendiri. Hal ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita menyadari bahwa kehidupan saat ini menawarkan banyak hal kepada kita, yaitu kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan ini, dalam mencapai keberhasilan, kebahagiaan. Juga menawarkan banyak pilihan, banyak informasi, dan ajakan-ajakan untuk hidup sukses, untuk hidup bahagia, dan sebagainya. Dan jika kita lihat saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang mencari dan membutuhkan konsultan-konsultan kehidupan, seperti konsultan di bidang kesehatan, keuangan, dan bisnis. Bahkan ada juga konsultan spiritual dan sebagainya. Dalam hal ini, jika kita tidak berhati-hati, justru bisa membawa kita kepada jalan yang salah, kepada jalan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, bacaan firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada didikan dan mencondongkan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan, yaitu hikmat Tuhan. Jika kita meminta nasihat dari orang bodoh atau orang bebal, yaitu orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang sok tahu dan tidak mengenal Tuhan, kita pasti akan mendapat masalah. Karena itu, lebih baik kita mencondongkan telinga kita atau mendengarkan kata-kata pengetahuan, yaitu nasihat-nasihat yang mengandung hikmat.
Oleh karena itu, kita harus membuka hati kita untuk menerima petunjuk Tuhan, yaitu firman-Nya yang memberi kepastian dan pengharapan bagi kita. Oleh karena itu, lebih baik menerima nasihat orang-orang yang mengenal Allah, dan itu akan menolong kita untuk menerima dan menaati firman-Nya, hikmat-Nya, dan terlebih menerima nasihat atau didikan dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Karena hikmat Tuhan tidak akan menyesatkan kita, tapi sebaliknya, hikmat Tuhan akan selalu menguatkan dan menuntun kehidupan kita menuju kebahagiaan hidup yang sejati. Bukan berarti tanpa masalah dan pergumulan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi dengan selalu memperhatikan didikan dan mendengarkan hikmat Tuhan, kita akan dituntun dan dimampukan untuk dapat menghadapi dan mengatasi masalah dan pergumulan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena banyak orang percaya yang menghadapi dan mengatasi masalah dan pergumulan hidup justru di luar kehendak Tuhan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang berdosa. Oleh karena itu, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana hikmat Tuhan itu dapat kita miliki? Hanya melalui hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki hikmat Tuhan itu. Dan hikmat Tuhan itu berisikan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hikmat yang benar, yaitu hikmat Tuhan, kita harus rajin membaca dan belajar firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 9, dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya ini bukan hanya untuk seorang muda saja, tapi siapapun yang ingin menjaga kelakuannya agar bersih dari kejahatan dan kefasikan, kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bercermin dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus mengejar hikmat, yaitu hikmat yang benar. Dan hikmat yang benar hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan sumber hikmat itu sendiri dan kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus dan firman-Nya, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah, termasuk juga ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, pandangan kita janganlah pandangan yang dipengaruhi dunia ini, yaitu materi, kekuasaan, prinsip-prinsip dunia yang kita pegang. Janganlah menghalalkan segala cara untuk kesuksesan, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, dan sebagainya. Tapi pandangan kita haruslah pandangan yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Jika pandangan hidup kita selalu dipengaruhi firman Tuhan, kita tidak mungkin jatuh atau tersandung karena pikiran kita, jalan hidup kita, hati kita itu diterangi oleh firman Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah seberat apapun, kita akan dituntun Roh Kudus untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya dalam terang firman Tuhan. Bukan dengan cara-cara dunia atau cara-cara yang disukai iblis,
yaitu dengan melakukan hal-hal yang tidak benar, ke dukun misalnya, menyebarkan kebohongan atau fitnah, mau main hakim sendiri, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh orang Kristen yang hidupnya diterangi oleh firman Tuhan. Orang yang mengandalkan hikmat Tuhan, yang selalu memperhatikan dan mendengarkan didikan, nasihat, atau hikmat Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1-3 juga mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya, hidup kita akan diberkati, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, tapi kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dengan tuntunan firman Tuhan, kita tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena firman Tuhan menuntun kita pada kebenaran Allah. Tetapi kembali kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa hanya dengan menaklukkan diri dan merendahkan hati dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengerti dan memahami sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Nya. Tetapi jika kita mengandalkan hikmat dan kekuatan sendiri, apalagi menurut kehendak kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, maka kebenaran firman Tuhan tidak akan nyata dalam hidup kita. Kita bisa melihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Mereka begitu giat belajar dan mengerti kitab suci, tapi mereka tidak mengenal kehendak Allah di dalamnya. Sehingga yang terjadi, mereka malah membunuh Yesus. Kembali lagi, persekutuan hidup dengan Tuhan dan firman-Nya menjadi sangat penting dan menentukan. Dalam persekutuan hidup dengan Tuhan dan firman-Nya, Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dan kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat Tuhan inilah yang akan menuntun kita untuk mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini, untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan juga akan memampukan kita untuk menjalani, bahkan memaknai hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah hal yang utama yang harus kita bangun dan upayakan dalam hidup ini. Bagaimana kita membangun hidup dengan nilai-nilai positif yang bersumber dari firman Tuhan, yaitu kehidupan yang takut akan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari atau mengupayakan hal-hal yang sekunder, seperti materi, kehormatan, dan sebagainya. Boleh, tetapi tidak boleh menjadikan semuanya itu yang utama atau penentu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, apalagi terus kita bergantung kepada semuanya itu. Seperti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik ya, jangan kita mencari lebih dulu atau mengutamakan tambahan-tambahannya itu. Ini yang keliru. Oleh karena itu, kita harus membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Itulah hal utama yang harus kita bangun di dalam kehidupan ini.
Dan kehidupan yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harus terus kita ajarkan bagi anak-anak kita, generasi penerus, bahkan kita wariskan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh keluarga, terutama orang tua, adalah menciptakan situasi dan kondisi yang baik, yang kondusif, sehingga terhindar dari kendala dalam mendidik anak, mengarahkan mereka terhadap ajaran dan didikan firman Tuhan, dan memberikan keteladanan hidup, serta menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat antara ayah, ibu, dan anak, antara orang tua dan seluruh keluarga. Oleh karena itu, tugas dan peran gereja adalah dengan melalui pelayanan-pelayanannya tetap terus memotivasi dan memberikan penguatan terhadap peran keluarga untuk terus membangun kehidupan yang takut akan Tuhan, yang selalu mau mendengarkan ajaran dan didikan Tuhan, selalu mencari hikmat Tuhan, sehingga jemaat dapat menyelesaikan segala masalah-masalah yang dihadapi. Jemaat dapat menjalankan, memaknai kehidupan yang dianugerahkan Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Terlebih juga di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agar kita tidak kehilangan orientasi untuk kita menjalani dan memaknai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita sudah merasa jenuh dengan keadaan ini. Kita bertanya, sampai kapan semuanya ini akan berakhir? Mungkin kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan, tapi biarlah kita tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Meski sudah sekian lama kita beribadah bersama anggota keluarga kita masing-masing, biarlah kita tidak kehilangan kesetiaan dan semangat kita dalam beribadah kepada Tuhan. Meski kita kehilangan banyak interaksi sosial, tapi bukan berarti kita tidak lagi memiliki kepedulian kepada orang lain, kepada saudara dalam satu persekutuan, bahkan kepada masyarakat yang juga sama-sama bergumul dengan pandemi ini. Biarlah kita selalu mencari hikmat Tuhan, sehingga kita dengan pertolongan Tuhan, kita dapat bertahan dalam menghadapi pandemi ini, dan mengupayakan hal-hal yang baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bagaimana kita saling menjaga dan menguatkan, dan kita tidak kehilangan orientasi dan makna hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat
Bapak Ibu saudara yang terkasih, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut serta sikap sempurna berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami datang kepada Tuhan, bersyukur, memuliakan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Terlebih kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu menguatkan kami, memberikan tuntunan, kekuatan untuk kami dapat menjalani, bahkan memaknai kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah apa yang disampaikan firman-Mu bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di seluruh muka bumi. Biarlah Tuhan juga memberkati GPIB di Indonesia dalam seluruh pelayanannya. Tuhan juga memberkati fungsionaris Majelis Sinode di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang harus mereka emban. Tuhan selalu memberikan hikmat, kemampuan, bahkan kesehatan agar segala tugas tanggung jawab dapat dikerjakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan pelayanan dari tingkat sinodal, mupel, dan jemaat, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk GPIB Jemaat Baskara Surabaya di tempat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan yang ada. Meskipun di masa-masa pandemi, biarlah kesetiaan kami beribadah, kesetiaan kami untuk terus menyaksikan kasih kuasa Tuhan dalam pelayanan dan persekutuan kami itu tetap dapat berlangsung. Dan biarlah iman kami juga tetap terus bertumbuh, bahkan kasih persaudaraan kami juga terus semakin kuat. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk seluruh kegiatan pelayanan yang ada, bahkan rencana-rencana pelayanan ke depan, Tuhan juga berkati dan campur tangan. Meskipun masih banyak yang kami lakukan melalui media daring, tetapi biarlah itu tidak mengurangi semangat dan kesetiaan kami untuk melayani dan bersekutu. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-Mu Tuhan, seluruh presbiter yang ada. Engkau juga memberkati PHMJ, Engkau juga memberkati seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, BPPJ, pelayan PA, PT, karyawan kantor, kostor, dan seluruh jemaat-Mu, agar kami semua dapat menjalankan fungsi dan tugas kami masing-masing dengan baik, sehingga melalui kebersamaan kami dalam pelayanan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Vikaris Vanessa Siahaya yang sementara ini sedang mengikuti evaluasi Vikaris tahun pertama. Biarlah Tuhan juga memberkati, bahkan untuk kedepannya dalam perjalanan masa vikariatnya, kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memperlengkapi, membentuk ia sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga pada nantinya dia boleh berhasil menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta di GPIB, semuanya itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap terus menguatkan, Tuhan juga memberkati orang tua dan keluarganya. Kami juga bersyukur bahwa
pemilihan pengurus ke-6 Pelkat telah berlangsung dengan baik di Jemaatmu GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan terus memberkati para pelayanmu yang Tuhan telah pilih. Tuhan perlengkapi terus dengan hikmat, dengan kekuatan kasih karunia Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami di Jemaat GPIB Baskara Surabaya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga menyerahkan pergumulan warga jemaat yang ada. Biarlah Tuhan juga hadir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, di tengah-tengah pendidikan, bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup sehari-hari yang kami alami. Tuhan campur tangan dan menolong, Tuhan memampukan dan menguatkan kami, agar segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dapat kami laksanakan dengan baik. Terlebih dengan hikmat Tuhan, kami dapat menjalani dan memaknai kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai panggilan Tuhan yang dinyatakan bagi kami masing-masing. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami terus mencari Tuhan, kami terus hidup dalam persekutuan yang baik dan benar dengan Tuhan, dan kami memiliki hikmat Tuhan yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan dan memampukan kami untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang ada. Terlebih di dalam masa-masa pandemi saat ini Tuhan, biarlah dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami tetap bertahan, kami tetap mampu menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya kuasa Tuhan yang terus bekerja agar pandemi ini cepat berlalu dan cepat berakhir. Tuhan juga memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih juga kekuatan iman, agar kami tetap terus percaya dan mengandalkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan di dalam pergumulan hidup masing-masing. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong bagi mereka yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memulihkan, memberi kekuatan dan kesehatan. Kami tetap terus mendoakan untuk Bapak Tommy Sujono, untuk Ibu Tumijah, Ibu Katrina Budiman, untuk Bapak Henry Pelenkahu. Kiranya Tuhan juga memulihkan kondisi kesehatan saudara-saudara kekasih kami ini. Bahkan juga saudara-saudara kami yang lain yang sakit, tapi kami tidak tahu. Biarlah Tuhan menilik, Tuhan melawat, memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam keterbatasan dan kelemahan fisik yang ada. Tuhan tetap terus memberikan kekuatan kesehatan, terlebih kekuatan iman. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan di sektor-sektor, secara khusus dalam minggu berjalan ini. Kami mendoakan keluarga Christopher Antoni Simanjuntak Samosir, keluarga Nyonya Maria Muisa di sektor 1, keluarga Rudi Suharjo Suprawiro, keluarga Rudi Brevi Porung Pelenkahu di sektor 2. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka kerjakan dalam hidup pribadi, pekerjaan, usaha, dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memampukan, menolong mereka dalam setiap pergumulan, bahkan apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan nyatakan yang terbaik. Tuhan Kau selalu memberkati keluarga-keluarga saudara-saudara kekasih kami ini. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan, bersama-sama keluarga-keluarga yang bersyukur karena hari ulang tahun perkawinan dan juga ulang tahun kelahiran. Dan secara khusus minggu ini kami mau berdoa bagi mereka yang bersyukur, bersukacita karena hari ulang tahun, yaitu untuk Ibu Heni Yam Hartalena, Ibu Helvi Tanti Suharjo Suprawiro, Saudara Christian Aldo Simanjuntak, Ibu Nancy Esther Maria Porung Pelenkahu, anak Jonathan Alex Trien Porung, Ibu Anggreni Stefani Wuwung.
Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia ini dengan kekuatan, kesehatan, dengan umur panjang. Tuhan memberkati dalam hidup pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan juga dalam aktivitas hidup setiap hari. Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan yang terbaik apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Bahkan seluruh pengharapan dan kerinduan mereka, Tuhan juga campur tangan dan menolong. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, seluruh keberadaan jemaat-Mu kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Yang lemah Tuhan menguatkan, yang berduka Tuhan menghibur, yang berbeban berat dengan berbagai masalah-masalah yang mereka hadapi, Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan, agar kami semua yakin bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Mereka yang terdampak karena COVID-19 dalam segi ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya, Tuhan juga menolong, Tuhan juga menguatkan. Kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan kami bersama sebagai masyarakat, bahkan dunia, dengan pandemi COVID yang belum berakhir. Kami juga tetap mempercayakan kondisi ini hanya ke dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan juga mampukan kami, Tuhan, dengan pertolongan Tuhan untuk kami mampu menjaga daya tubuh kami juga mampu menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan bertanggung jawab, sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 dapat terputus. Kau berkati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan. Tuhan memberkati, bahkan upaya-upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan juga campur tangan dan menolong. Upaya-upaya untuk menemukan vaksin, obat bagi COVID-19 ini, Tuhan juga memberkati agar vaksin yang ditemukan itu dapat teruji klinis dan dapat digunakan oleh masyarakat. Kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga tetap mendoakan untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan-relawan yang menangani pasien COVID, yang bekerja di rumah sakit. Tuhan memberikan mereka kemampuan, semangat. Tuhan memberikan mereka sukacita. Bahkan Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik. Tuhan melindungi, dan Tuhan juga memberi keselamatan, juga bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka yang berjuang untuk sembuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun diisolasi di rumah-rumah, kiranya Tuhan juga memberkati agar mereka juga boleh disembuhkan. Dan Kau juga berkati masyarakat, Tuhan, biarlah masyarakat juga memiliki kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga mata rantai penyebaran COVID benar-benar dapat diputus. Terlebih dengan kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan menghentikan badai COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan, kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk sesama kami yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, mereka yang menderita karena bencana alam, mereka yang menderita karena berbagai-bagai bentuk penderitaan yang ada. Biarlah Tuhan juga melawat dan menilik mereka, dan Tuhan juga memberkati kehidupan kami agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang menderita, dan kehadiran kami juga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan minggu kerja kami yang baru dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami jalani, yang harus kami emban. Tuhan mampukan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini, dan semua kami yang terlibat di dalam pelayanan ibadah hari Minggu ini. Apa yang sudah kami kerjakan dan upayakan, kiranya Tuhan memberkati
agar semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan terlebih menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Inilah doa syukur kami, pengharapan dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat 298 bait 1, 2, dan 3, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami tidak dapat menghitung berkat yang telah kami alami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hari ini dengan sukacita kami menyatakan syukur hati kami melalui pemberian persembahan. Biarlah Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur kami dan menguruskannya sehingga persembahan ini berguna bagi pekerjaan kemuliaan nama-Mu dalam dunia ini. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu 27 September 2020. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian sejenak untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Persiapan pelayanan. Persiapan Majelis Jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 1 Oktober 2020 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. 2. Bidang 4, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani PPSDI, Pelayanan Kategorial atau Pelkat. Jadwal ibadah Pelkat. Pelkat Persekutuan Taruna. Ibadah Persekutuan Taruna akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 9 WIB secara daring
melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak taruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman, Kak Vikaris Vanessa Siahaya. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, pukul 19 WIB, bertempat di Ibu Sukiani Ransum secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah Pelkat PKP tersebut. Pelayan firman, Penatua Roberto Simanjuntak, Liturgos Ibu Wiwit Sudi Pracahyo, Prokantor Saudari Delvi Dendeng. Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Persekutuan Gerakan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 pukul 19 WIB, bertempat di Saudari Stefani Sharon secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman, Diaken DBB Pelenkahu, Liturgos Saudara Daniel Pardede. Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Ibadah Persekutuan Kaum Bapak akan diadakan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 pukul 19 WIB, bertempat di Bapak Edi Puspito secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman, Penatua Franky Wungkana, Liturgos Bapak Denny Porung. 3. Persembahan ibadah baik keluarga, pelkat, dan lain-lain disatukan dalam amplop persembahan ibadah hari Minggu dengan diberi keterangan masing-masing dan dapat diserahkan ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Untuk persembahan yang lewat transfer, mohon diinfokan setelah transfer ke bendahara PHMJ. Diberitahukan kepada jemaat bahwa tutup buku pembukuan gereja adalah setiap hari Kamis pukul 11 WIB. Dengan demikian, untuk jemaat yang menyetor persembahan atau apapun, baik tunai maupun transfer, setelah hari Kamis pukul 11 WIB, laporannya akan masuk dalam warta jemaat minggu depannya. Harap menjadi perhatian. Demikian penegasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita berdiri. Jalanilah kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, dan biarlah kita selalu mencari hikmat Tuhan di dalam kehidupan ini agar kita dapat menjalani dan memaknai kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.